kita masuk ke dalam bagian ini. Nah, di dalam otak, tadi kan memang otak itu ada dua bagian gitu ya. Tetapi saya ingin memisahkan antara cerebellum itu dengan cerebrum. Sedangkan media oblongata bagian brainstem itu tidak dimasukin ke sini dulu ya, karena itu tadi bagian yang mempengaruhi detak jantung, mempengaruhi detak metabolisme, detak sekresi kelenjar, dan juga mempengaruhi pH tubuh dan yang lain-lain. Jadi tidak berhubungan dengan misalnya aktivitas berpikir dan segala macamnya. Dan ini bukan agak ya, jadi saya singkirin dulu. Dan hari ini kita belajar tentang otak itu terdiri dari dua bagian utama, karena yang itu kan semacam sambungan gitu kan, sambungan yang bagian medula itu semacam sambungan. Nah, sekarang otak itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu cerebrum, yang kedua yang lebih kecil adalah cerebellum. Nah, cerebrum ini itu yang paling besar ya, dan yang dikatakan lebih kompleks dari cerebellum dan medula oblongata gitu. Nah, dia di sini si cerebrum ini itu berkaitan dengan aktivitas kesadaran sensorik motorik. Nah, dan kalau mau dibilang itu levelnya level conscious gitu, level kesadaran gitu. Jadi kita mau berpikir, berlogika gitu ya. Nah, itu bagian cerebrum gitu ya, otak yang cerebrum yang di depan ini gitu. Nah, itu dia pada level kesadaran gitu. Dan yang berkaitan dengan aktivitas sensori motorik. Jadi kalau pada anak-anak kan belajar fase dia bertumbuh ada sensori motoriknya itu, nah itu otak yang mengaktifasinya itu ya otak bagian cerebrum gitu. Lalu yang kedua itu cerebellum. Cerebrum itu ini berkaitan dengan keseimbangan, aktivitas keseimbangan seperti misalnya muscle tone gitu ya, muscle coordination gitu. Jadi dia belajar keseimbangan antara ketika dia mau berdiri gitu kan. Nah, dia kan perlu keseimbangan tuh gitu. Lalu memaintain posturnya dia gitu, lalu ya mengatur gerak ototnya gitu, lalu mengatur gerak koordinasi satu otot dengan yang lain. Nah, itu semuanya bagian dari cerebellum atau bagian keseimbangan gitu. Dan ini dekat sekali dengan telinga gitu, makanya ketika ada masalah infeksi di telinga, nah terus saya pernah punya rekan gitu ya, telinganya yang diinfeksi menurut dokter, lalu keseimbangannya terganggu gitu kan, keseimbangannya terganggu, bahkan kalau ada tekanan atau getaran sedikit aja gitu, nah dia langsung kayak sakit nyeri gitu ya. Nah, terus tidak bisa ngapa-ngapain, jadi hanya kayak di kasur, kayak benar-benar lumpuh ya jadinya ya. Nah, jadi kenapa? Karena itu masalah keseimbangan, dan itu area infeksi telinganya itu saat itu kalau nggak salah telinga kanan ya. Dan itu dekat dengan bagian cerebellum otak gitu. Nah, karena ya itu mengatur keseimbangan. Lalu kita bilang bahwa ini adalah subconscious level gitu, bagian level bawah sadar gitu. Jadi kalau yang cerebrum itu bagian kesadaran gitu kan, berpikir, menganalisa, berlogika gitu kan, itu perlu aspek kesadaran dan belajar gitu kan. Tetapi ketika belajar itu terus menerus gitu ya, terus menerus kita lakukan, maka dia akan berpindah kepada ya subconscious levelnya pembelajaran itu gitu. Dia akan menetap di bagian subconscious level, bagian otak bawah sadarnya itu gitu. Dan itu yang membuat orang ketika misalnya ya sudah pakem nih pembelajarannya, sudah itu terus ada yang baru lagi gitu kan. Nah, agak susah berubahnya. Kenapa? Karena pembelajaran yang pertama itu sudah masuk kepada subconscious levelnya gitu. Nah, untuk bisa bisa berubah itu ya agak agak lama gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia belajarnya yang baik gitu ya, misalnya punya kesenangan membaca firman, mengingat firman, menghafal firman gitu kan. Nah, itu terus menerus nanti sampai ke level subconsciousnya gitu. Lalu ketika ada hal-hal yang bentur sama firman, ya itu nggak gampang dihapus gitu, nggak gampang dialihkan. Karena apa? Karena subconscious levelnya itu udah penuh gitu, terisi gitu. Nah, ini adalah otak cerebellum gitu ya. Nah, sekarang tiga hal yang mempengaruhi respon
tubuh atau respon otak itu ya pertama-tama ada emosi gitu ya. Emosi ini dipengaruhi oleh kondisi biokimia tubuh gitu. Jadi apa tiga hal yang mempengaruhi respon tubuh apa? Responnya apa saja? Pertama emosi kita gitu. Nah emosi kita itu nggak langsung dipengaruhi out of nowhere gitu ya, datang dari mana-mana terus ada emosi gitu, entah itu senang, marah, sedih gitu, enggak, itu dipengaruhi oleh kondisi biokimia kita gitu. Biokimia itu kimia biologis yang ada dalam tubuh, misalnya apa yang kita makan gitu ya. Kalau kita makannya buah ya kita jauh dari stres, jauh dari marah gitu. Tapi misalnya kita makanannya junk food, fast food, nah itu ya makanan itu biokimia yang ada pada makanan itu mempengaruhi efek emosi kita gitu. Karena ya harusnya makanan itu yang kita makan itu kan harusnya mempengaruhi aspek emosi kita yang baik, tapi kalau yang kita makan yang bentuknya junk food, fast food, maka ya aspek emosi kita pun jadi terganggu gitu ya. Nah itu tiga hal. Yang pertama emosi, yang kedua pikiran. Nah pikiran bisa lancar, bisa lurus itu kenapa? Karena dipengaruhi sirkulasi darah gitu. Karena untuk berpikir itu butuh tenaga, butuh energi, butuh oksigen gitu kan. Nah kalau sirkulasi darahnya lambat, mampet gitu, nggak nyampe ke otak, mungkin ke paru-paru nyampe, ke trakea nyampe, tapi nggak nyampe ke otak gitu ya. Makanya dia berpikirnya pun jadi susah gitu, makanya berpikirnya pun jadi lambat gitu. Karena ya sirkulasinya lemah gitu, sirkulasi darah gitu ya. Sehingga ya oksigen nggak nyampe, nutrisi nggak nyampe ke otak gitu. Jadi pikirannya pun nggak cespleng gitu ya, pikirannya mampet. Nah yang ketiga itu tingkat alertness, tingkat kewaspadaan. Nah itu dipengaruhi oleh apa? Tekanan otot gitu. Makanya kita perlu kayak masa apa membangun exercise habit itu, exercising habit itu tuh perlu gitu. Kita nggak menjadi generasi yang mager, karena kalau kita mager ya itu bayangin aja tingkat alertness-nya itu lama-lama tumpul gitu. Nggak sadar, maling datang mager, copet datang mager, ojek datang mager gitu. Jadi alertness-nya itu kayak ya tumpul. Tapi ketika kita ya membangun muscle kita, exercise gitu, otot ini kan bergerak gitu kan, otot ini dipacu gitu kan, lalu dia bisa kayak sensorik motorik kita dilatih. Nah makanya tingkat alertness-nya itu ya terbangun juga gitu. Nah itu yang mempengaruhi adalah tekanan otot. Dan ketiga hal itu di atas ya dipengaruhi oleh fungsi sel gitu, sel secara langsung maupun tidak langsung. Jadi apa yang kita lakukan, misalnya emosi kita, pikiran kita, tingkat alertness kita itu ya dipengaruhi oleh sel. Sel itu dipengaruhi oleh apa? Oleh makanan yang kita makan, oleh pikiran yang kita taruh, oleh segala macam. Jadi saling mempengaruhi, dan secara baik secara langsung maupun tidak langsung gitu. Jadi kalau kita mau otak kita, kan sistem syaraf pusat itu kan kendalinya di otak, untuk menghasilkan hal-hal yang clear, hal-hal yang sharp gitu kan, lalu tidak ada masalah-masalah gitu kan di dalam kontrol tubuh kita, karena otak yang mengontrol. Maka ya kita harus perlu memperhatikan hal-hal ini tadi, emosi kita, pikiran kita, lalu tingkat alertness kita, dan mempengaruhi ya fungsi sel tadi, karena otak ini ya terdiri dari sel gitu ya, sel dan ya sel syaraf, neuron-neuron, dan itu sangat aktivitasnya kan sangat tinggi, sangat besar gitu. Makanya dia perlu energi lebih besar gitu dari ya organ-organ lain, karena ya dia yang mengontrol segala organ-organ tubuh kita ini gitu, mengontrol banyak hal gitu. Nah karena dia mengontrol berarti dia kan perlu energi, perlu 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 nutrisi yang lebih besar gitu, dan apa, dan itu yang harus dipastikan nyampe kepada sel syaraf atau neuron yang ada di otak. Nah kalau misalnya itu tidak tercukupin ya makanya nanti akan terjadi masalah-masalah gitu ya, masalah berpikirnya, masalah berlogikanya, masalah persepsinya, masalah memorinya, masalah keseimbangannya, masalah banyak sekali, karena apa yang mengatur itu otak.